nama tempatnya? Plaza. Sama kue. Mau kue ambil. Mau kue apa? Sok. Kue ini coklat. Oh, coklat. Coklat yang mana? Yang ini yang kecil nih. Ini. Ini mau. Mau. Oh, udah ini aja. Oke. Oke. Bawa ke meja. Oke, yes. Jangan dibuka di sini. Dibuka. Oh, ini swim. Oh, di swim. Ayah mau swim. Oh, ayah mau swim. Oke. Mau swimnya di mana? Di sini. Ini dulu kue dulu. Oh, ini. Mau swim. Itu banyak bestinya itu tuh. Banyak bestinya ini nih. Swim. Mau bawa air. Oh, Ini. Iya kan mau itu. Makan kue dulu nggak? Mau bawa air. Mau bola air aja. Tisu tuh tangan. Nih, buka ya. Oke. Uch, awas pada jatuh. Kalau mau pakai renang, baju renang. Kalau mau pakai main bola di situ, sodok. Mau makan kue nggak? Yang kan mau makan kue dulu nanti main. Makan kue nggak? Makan kue nggak? Oh, Itu kan lagi yang suka coklat. mau makan kue nggak? Bawa air. Bora air. Salam dulu dong. Salam dulu sama ayah. Ayah. Apa sayang? Sama ayah. Apa? Ayah mau terima tamu dulu Om Fahmi dulu. Nggak mau. Gak mau kemana? Sama Cus main, sana. Dadah dulu dong. Dadah dulu sama ayah. Dadah dulu. Dadah. Sun dulu. Mau main? Peluk dulu. Peluk dulu. Bilang sayang ayah. Cinta ayah. Ayah duduk sini. Oh, Dadah duduk sini. Oh, Nia mau main ke sana. Ayah duduk ke sini. Dadah dulu atuh. Dadah. Bagaimana pacarnya? Calon istrinya udah dihubungi belum? Hah? Kemarin udah ngobrol. Terus Mungkin kalau jangka waktu sekarang belum bisa. masih ini. sibuk. Masih sibuk. Terusnya juga kan baru kemarin ini ya ada masalah gitu kan. Dia baru gagal nikah, jadi- masih trauma. Gitu. Terus Orang tuanya juga gitu, masih trauma kata dia. jadi nggak mau buru-buru. Iya, nggak terlalu buru-buru. Tunangan atau dipahetkeun kata orang Sunda. Kalau tunangan, iya mau dia. Oh, Kalau tunangan mau. Ya tunangan aja diikat. Ya. Ya kan? Diikat tunangan, tunangan diikat selama tunangan, Fahminya harus nyiapin diri kerja. Ya kan? Nyiapin diri dulu kerja. Fahmi itu lulusan jurusan apa sih? Administrasi Oh. SMEA sih ya? kejuruan. Iya, SMK. SMK. SMK-nya jurusan Administrasi perkantoran. administrasi perkantoran. Dikira jurusannya SMK-nya otomotif. Nah, gimana? Nanti Fahmi gini deh. Nanti saya cariin ya kan. Nanti saya hubungi Pak Edi. Pak Edi itu kan ada perusahaan otomotif. Nah, siapa tahu gitu kan? Siapa tahu bisa melamar di perusahaannya di tempat Pak Edi Sumiar kerja, ya kan? Siapa tahu ya, ada nasib, ya kan? Kemudian kalau diterima di situ, upahnya relatif tinggi dibanding kerja kontrak dengan upah rendah. Karena nanti kalau punya istri, cinta masuk lewat pintu, kebutuhan keluar lewat jendela. Itu, kerja nih penting karena kan tidak selamanya juga harus gini-ginian terus. Iya, betul. Ya kan? Iya, betul. Nganggur terus kan nggak selamanya. Gitu. Jadi kalau calon istrinya nikah belum tentu belum mau sekarang. Iya. Masih trauma. Minta waktu. Minta waktu. Tapi kalau dilamar untuk tunangan, Iya, mau. Katanya mau ngobrol dulu sama Umi ya. oh mau Umi. Orang Bogor mah ke ibunya rata-rata bilang Umi ya. Iya. Ya kan, Umi itu babaturan emak.
Dulurna mamah. Mama. Kapi adi mami. Kemudian kapi lancek mi. Gitu. Kemudian saya indung sabapa jeung mi kalau ibu saya. Gitu kan. Ke mama, bilangnya ke Kak Indung sah bilangnya apa? Umi. Umi. Ke Umi yang 10 udah dibayar. Udah. Jadi Udah. Uminya udah tenang sekarang. Udah terbebas dari hutang. Iya, udah. Hutangnya udah lunas. Udah lunas. Gitu, udah lunas. Alhamdulillah udah. Ya kan? Di Fahmi masih ada sisa tabungan itu kan. Masih. 3 tahun nabung, dapat 20 juta, ya kan? 10 juta udah dibayarin ke mama bekas pinjem Bang Emok. Gitu kan gitu. Sekarang masih nyisa 10 juta lagi. Nanti kalau sudah bisa kerja dengan upah 4,2 sampai 5,2, berarti itu gaji 2 bulan. Ngumpulinnya gampang. Nah, sekarang gini, kalau perempuan tuh ada hoki-hokinya loh. Ada hoki-hokinya. Jadi misalnya Fahmi deket sama pacaran sama dia. Tiba-tiba nanti dapat kerjaan, itu hoki. Itu hoki loh. Tetapi jangan sampai setelah punya kerjaan kamu pacaran lagi. Nah, itu cilaka. Karena hokinya lepas. Ya kan? Makanya saya dulu tuh pernah ngomong nih, kan sekarang mau musim pemilu nih. Dulu saya pernah wawancara sama Mata Nazwah ya, dengan Mbak Nazwah Shihab. Saya waktu jadi masih ketua partai. Ya kan? Nah, waktu itu saya katakan, kalau mau jadi anggota DPR, bikin perjanjian dong dengan saya. Kalau sudah terpilih, tidak boleh menceraikan istri pertama. Kan? Atau nambah istri tanpa persetujuan putusan pengadilan dari istri pertama. Kenapa waktu itu saya buat cerita itu? Karena apa? Karena saya udah tahu bahwa sebelum menjadi anggota DPR itu dia berjuang bersama istrinya, ya kan? Nah, kemudian berjuang bersama istrinya, kemudian kan ada yang ngejual kalung istrinya, ada yang menjual giwang, ada yang menjual cincin, mengorbankan kebutuhan rumahnya itu untuk kepentingan keluarganya, untuk kepentingan pencalonannya. Udah jadi, punya gaji, punya tunjangan, punya perjalanan dinas, lupa pacaran sama yang lain. Istrinya ditinggalin atau nambah istri, kan itu nyakit. Kan penyakit gitu. Nah, orang kan nanya balik, loh Kang Deddy juga sama, loh saya mah beda, saya mah bukan yang menggugat, yang digugat loh. Dan sebelum digugat udah jadiin dulu jadi bupati. Ya kan? Iya kan? Tidak menjedot dana keluarga untuk kepentingan saya. Enggak, saya support untuk jadi gitu loh. Kan beda ceritanya gitu loh, beda. Dan saya tahu nggak bahwa Fahmi, kehidupan saya itu berat. Jadi kalau kamu susah, kesusahan kamu nggak sebanding saya. Kalau kamu susah, kesusahan kamu nggak sebanding dengan kesusahan saya. Saya ini pernah tidak makan 3 hari 3 malam ketika masih kuliah karena nggak ada duit untuk beli nasi. Gitu loh. Itu. Kemudian perjalanan karir saya diawali jadi tukang beras. Ngirim beras ke pabrik-pabrik. Kemudian dapatlah uang keuntungan, akhirnya bisa beli motor harganya 2 juta, keliling pakai motor. Setelah itu karena rajin saya jadi tukang ketik, bikin konsep, ya saya punya kemampuan akademis yang relatif baik. Akhirnya saya bisa dipakai oleh ketua partai politik yang ada di sini, mantan Dandim almarhum Pak Bisri Harjoko, untuk mendampingi beliau. Sampai dia menjadi ketua DPD, saya menjadi wakil sekretaris. Gitu. Kemudian saya modal untuk nyalon anggota legislatif, 1 rupiah pun saya nggak bawa dari rumah. 1 rupiah pun saya nggak bawa dari ibu saya. Itu murni kerja keras saya. Tetapi saya tetap sayang banget sama ibu. Karena dia adalah inspirasi Bapak. Itu jadi pedih melewati gitu. Kemudian udah jadi anggota DPR, kemudian terpilih jadi wakil bupati karena saya kerja keras juga.
Karena saya orang lain beli mobil, saya beli kambing. Itu cerita hidup loh. Orang lain yang anggota DPR beli mobil, saya beli kambing. Gitu, saya beli kambing. Orang lain jalan-jalan, saya beli tanah. Dari kambing dan tanah itu ekonominya berputar kan, berusaha punya kambing sampai 400. Dijual ketika lebaran haji dapat uang, terus punya kemampuan. Karena kerja keras terus didorong oleh teman-teman jadi wakil bupati. Tanpa 1 rupiah pun menjual aset, tanpa 1 rupiah pun bawa dari rumah. Dalam posisi apa? Dalam posisi sendiri. Punya aula aja, karena aula ibunya meninggal ketika umur dia 40 hari. Itu loh. Jadi saya kerja keras jadi wakil bupati. Kalau jadi wakil bupati udah jadi dulu baru dapat. Jadi dulu baru dapat. Ingat loh. Iya. Jadi dulu baru dapat. Sudah dapat dijadiin kan beda. Artinya apa saya ngasih motivasi ke Fahmi? Nah, hidup ini jangan suka dibatasin. Yang disebut dengan itu rezeki kita ini terbatas pada gaji. Nggak boleh hidup begitu. Belum tentu rezeki kita ini digaji. Gaji kita sekian. Berarti penghasilan kita sekian, belum tentu gaji kita sekian, belum tentu penghasilan kita sekian. Karena apa? Karena ada rezeki di tempat lain. Dari mana rezeki di tempat lain lahir? Kalau kita ikhlas memberi. Gitu. Itu. Nah, Fahmi juga hari ini berpikirnya bukan hanya berpikir bekerja. Kalau Fahmi rajin, kemudian terus dikenal di lingkungannya, dikenal dengan baik, nanti kalau punya istri baik pada tetangga, baik pada sesama, kemudian di tempat kerjanya baik, dihormatin, besok bisa jadi manajer. Minimal reader dulu, dari reader manajer. Di kampungnya bisa terpilih jadi kepala desa. Udah jadi kepala desa bisa terpilih jadi anggota DPR, bisa terpilih jadi bupati, bisa terpilih jadi gubernur, bisa terpilih jadi presiden. Semua nggak ada yang tidak mungkin. Jadi hidupnya jangan dibatasi gitu. Hidupnya luas. Gitu. Hidupnya luas jangkauannya. Semangat, dan yang paling utama modal dari nanti cari istri adalah istri yang mau menerima kita apa adanya. Bukan hanya ketika dikala kita senang, dikala susah harus menerima, tidak meninggalkan. Hati-hati, banyak orang yang berhasil punya istri, kemudian dia bangkrut, istrinya pergi. Pada saat bangkrut sakit lagi, banyak loh bangkrut sakit, istrinya pergi, meninggal. Gitu. Atau pada saat sakit istrinya pergi meninggalkan. Nah, kamu harus nyarinya yang begitu. Itu jangankan sakit bangkrut ya kan, baru sehari nikah aja udah meninggalkan. Itu Mi. Nah, semangat. Jadi dan kemudian kalau belum yakin jangan nih kita lagi collab mata butuh. Nah jangan, kalau belum yakin jangan. Jadi kalau istrinya minta tunangan dulu ya nggak apa-apa, tunangan itu kan proses evaluasi, saling mengikat diri, tetapi orang bisa dibatalkan. Gitu kan, bisa dibatalkan karena ketidakselarasan, ketidaksepahaman, ketidakcocokan dalam perjalanan. Itu kan bisa. Pendekatan dulu katanya. Pendekatan. Antar Tapi kita, kalau keluarga. tunangan mau. Keluarga berkunjung boleh. Kamunya sudah apel belum? Jadi baru ketemu ini aja Pak. Ketemu Dan sama jangan dia biasakan doang. hanya ketemu di medsos. Iya. Tinggali jenisna. Ini Pak, ketemu langsung. Sudah Ketemu langsung mah. udah Terus- dibonceng. Terus ketemu. Udah nonton. Orang tuanya juga udah ketemu, cuma bang belum sempat ke rumah. Kamunya belum berkunjung ke rumahnya. Belum. Baru ketemunya di mana? Di apa?
di jalan Pak, di gang, emang dekat rumah gitu kan. Oh, Sama jadi kalau ibu. nganyang udah sampai gang. Hmm. Kamu kenapa nggak ke rumah nggak gentle? Belum ini katanya belum jangan dulu. Jangan dulu, Katanya ya masih ada problem lah kata tetangga atau apa gitu. Oh. Tapi kalau sama ibunya udah pernah berjumpa. Di mana ketemu ibunya? Itu di depan gang rumahnya. Oh, di depan gang rumahnya. Terus kata ibunya gimana? Ya, apa? Kan waktu itu emang nganterin kerja ke tempat kerjanya tuh waktu hari Sabtu tuh kemarin. Ya nitip aja pesen gitu apa ngucapin terima kasih juga gitu, udah mau direpotin gitu kata ibunya. Siapa yang direpotin? Itu saya kan nganter anaknya itu. Itu doang pamitan gitu aja. Dia punya adik? Dia nggak punya adik, dia Punya kakak? bungsu. Oh, dia Kakak dua. bungsu. Kakak dua. Kamu bungsu kan? Saya pengais bungsu. Punya adik? Punya adik. Oh, dia mah bungsu, kakaknya 2. Ya bagus, saudaranya cuma 3. Nggak banyak. Iya. Gitu. Bungsu. Tapi kamunya sudah menyatakan cinta belum sama dia? Udah Pak. Sudah. Udah. Kata dia gimana? Kata dia, iya kan dia juga emang niatnya emang mau menikah gitu ya, kita pendekatan dulu gitu kan, kalau misalnya tunangan dulu aja, kalau misalkan Artinya dia menerima kamu. menerima Dalam posisi menganggur loh. ya kan Menerima kamu dalam posisi menganggur. Ini penting tuh. Menerima kamu dalam posisi menganggur, kan? Menganggur aja diterima, apalagi sudah bekerja pekerja. Iya. Karena perempuan itu memilih laki-laki, rata-rata milih laki-laki yang cerdas. Gitu loh, perempuan tuh milih laki-laki yang cerdas karena tujuannya ingin mendapat penghidupan, perlindungan, pengayoman dari laki-lakinya. Kalau laki-laki milih perempuan yang setia, gitu, yang setia kan rata-rata kan? Nggak mikirin perempuan punya penghasilan, nggak mikirin pendidikan perempuannya, yang penting setia, gitu ya kan? Nah, setia kalau versinya Om Endut beda. Nah, Om Endut mah setia setiap tikungan ada. Badan boleh gendut, tapi gebetan di tiap sudut. Itu penting, ya kan? Cuman dia merasa gagal karena tidak bisa menggait dan meyakinkan Teh Endek. Ya, Teh Endeknya udah masih komunikasi sama kamu? Kadang-kadang Pak. Udah jarang. Komunikasi, ya. Udah jarang. Udah serius sama pacarnya? Udah serius, alhamdulillah dia. Katanya. Dia. Kan kita nggak tahu katanya kan, orangnya kita urusan dia, sudah beda lagi alam sekarang. Kamu alam bujangan, dia alam. Nah, gitu, udah beda alam. Nah, yang di surat panggilannya sudah ada dari perusahaannya. Belum ada panggilan. Kalau ngelamar udah, cuma Udah. belum ada panggilan. Tapi belum ada panggilan tes. Belum. Ya mungkin tahu ini juga kali Pak, berita-berita mungkin belum tenang atau apa Oh. gitu. Jadinya belum panggil gitu. Belum panggil. Takutnya masih ada. Kamu pengen dipanggilnya sama masalah. siapa? Pengen dipanggil KUA, pengen dipanggil mertua, pengen dipanggil perusahaan, apa pengen dipanggil polisi? Ya. Ya pengen dipanggil perusahaan. Ya kamu nih, aku pilih nih. Kamu pengen dipanggil mertua, pengen dipanggil perusahaan, pengen dipanggil polisi. Perusahaan sama mertua. Hah? Satu kamu milih. Perusahaan dulu. Milih satu. Pengen dipanggil perusahaan, pengen dipanggil mertua, pengen dipanggil polisi. Pilih satu. Perusahaan. Hah? Yang benar nih, kamu pilih mana? Perusahaan. Bener. Kenapa kamu pilih dipanggil perusahaan? Karena kan kita untuk bekerja gitu kan untuk Iya. ke depannya. Karena kalau dipanggil perusahaan, ya kan, kamu dapat pekerjaan. Iya. Nanti kamu dipanggil mertua, Iya, gitu. ya kan? Iya. Tapi kalau kamu dipanggil polisi, ya kan, maka kamu akan diusir calon mertua. Iya, itu penting. Ya kan? Terus perempuan tetap kalau udah deket harus deket banget, harus deketin. Itu loh, harus terikat jiwanya sama kamu, cintanya sama kamu, ya kan?
Karena kalau kamu tidak mengikat jiwa, tidak mengikat cintanya, nanti dia jatuh cintrong sama yang lain, kabur lagi. Betul nggak Om? Betul nggak? Bener jawab Om. Oh, benar. Apa yang benar? Yang tadi Bapak bicarain Apa tuh? yang masalah kita apa yang tadi kalau misalkan Dekat dengan perempuan. dengan perempuan Hmm. jangan sampai si perempuan tersebut diambil oleh orang lain lagi. Sedangkan si perempuan ini juga kan sempat gagal menikah. Dan jangan sampai nanti balik lagi sama mantannya. Ini gagal menikah lagi. Yang Si ini. perempuan ini yang sekarang pahami dekat. Artinya kan yang perempuan Mami Dukun pun pernah gagal menikah. Pantannya udah nikah lagi belum? Belum. Belum. Iya, kan Jangan sampai nanti mantannya menghubungi lagi, balik lagi. Ini bener. Karena perempuan tuh gini. Nih kamu kan sama-sama cowok, ya kan? Dia mah kan cowok, bukan pengalaman. Kamu pengalaman nggak jadi cowok? Pengalaman. Punya istri nggak? Belum. Nggak. Pernah punya pacar? Pernah. Pernah deket sama pacar? Pernah. Pernah. Pisan deketnya? Bisa. Wah, udah pengalaman dia. Pisan, seberapa kali deket pisan sama pacar? Kalau dihitung-hitung mah Pokoknya kamu playboy ya? itu mah Oh, bukan itu, playboy kan? Playboy dia. Nah, perempuan itu kalau sudah deket dengan laki-laki udah rapet banget, apalagi dia gadis, jadi kenangan dalam hidupnya. Itu nanti punya pacar tetap ikat sama yang pertama. ya benar. Bener nggak? Kamu kan pengalaman. Tetap sama yang pertama hahaha itu. Kalau ketemu teh balik ke mantan teh. Ya itu harus hati-hati. Kalau udah deket banget, nggak sebutin deketnya, deket gimana. Kemudian putus. Kemudian ini dia punya pacar lagi. Itu bisa kejadian kalau pacar pertamanya yang membuat kenangan manis dalam pertama sejarah hidupnya, itu telepon, itu balik lagi. Bener nggak? Iya, bener nggak Om? Benar, Pak. Waduh, emang kamu pengalaman? Enggak, Pak. Gitu, deh, hati-hati. Oh, yang ini pun pernah punya pacar, gagal, mau nikah nggak jadi. Jadi berarti kalau dia deket pasti kenangannya banyak. Kalau kenangannya banyak sama Kak Fahmi belum punya kenangan, setrumnya belum kuat, ya kan? Ketika nanti deket sama Fahmi, pacar yang lama nelfon, nanti setrumnya ketarik lagi ke strumnya. Itu Ya. nanti kamu jangan sampai gagal yang kedua kali. Ya, Pak. Cukup sekali. Aku merasa kegagalan cinta Terus takkan terulang kedua kali di dalam hidupku. iya, makanya jangan terulang kedua kali dalam hidupku sekarang. Fokuskan dulu nyari kerjaan. Ya kan? Kalau sudah nyari kerjaan, pacar bisa didapatkan di mana saja. Karena modal laki-laki bukan ketampanan, tapi penghasilan. Betul tidak? Modal laki-laki adalah bukan ketampanan. Walaupun tampan tidak punya penghasilan, walaupun wajah jelek, kalau duit banyak dapat yang cantik. Betul nggak? Oh, makanya jadi laki-laki harus gagah biar terhormat dalam hidupnya. Gitu. Begitu, Bro. Ya. Gitu. Begitu ya. Gitu. Oke? Oke, nanti sebentar lagi ini mau ada rombongan lagi ini yang mau nikah lagi tuh. Tuh lihat tuh. Satu pasangan lagi yang akan menikah, minta saya jadi saksi. Saya itu sekarang diminta oleh berbagai calon pasangan menikah ingin jadi saksi. Saksikanlah saya menyaksikan orang nikah. Maksudna meh naon? Meh kabitaeun meureun aing supaya kawin. Ya, oke, kita mau ketemu tuh sama satu pasangan yang akan nikah lagi, minta saya jadi saksi.